Aspek kesehatan menjadi isu pasca terjadinya bencana alam. Peran tenaga medis penting untuk memastikan tidak ada warga terjangkit penyakit parah di tengah pengungsian. Kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang tidak boleh diabaikan di tengah bencana alam yang melanda wilayah Sumatera. Para tenaga medis merupakan garda terdepan yang diminta memastikan korban tidak sakit dan memperparah suasana pengungsian. Salah satu dokter yakni Kapten JKM Koat Ismayani Lubis merupakan salah satu tenaga medis yang ditugaskan mengurusi korban bencana di wilayah Sumatera Utara. Tugasnya bukan hanya menjaga kesehatan warga, namun juga memastikan nyawa mereka terjaga selama mengungsi. Dan untuk aktivitas kita, teman-teman kami bagi untuk Batu Hula ini sendiri, ini sistemnya 24 jam. Di poskonya bukan hanya 1 kali 12 jam, tidak 1 kali 24 jam. Teman-teman kita, para medis yang lainnya itu silih berganti. Kadang ada yang dinas dari pagi sampai sore, terus ada nanti bergantian dari sore sampai malam. Dari malam itu ganti lagi sampai pagi. Jadi tetap kita lakukan pelayanan. Dokter Isma ditugaskan untuk siap siaga selama 24 jam dalam sehari selama menjaga posko bencana alam di salah satu tenda pengungsian di wilayah Sumatera Utara. Tak sedikit keadaan genting terjadi pada malam hari yang membuat jatah tidurnya berkurang. Dokter Isma mengatakan penyakit para korban bencana sangat beragam, mulai dari penyakit bawaan, ISPA, sampai penyakit kulit karena para korban bencana memaksakan beraktivitas dengan air kotor. Tidak sedikit juga korban bencana tiba-tiba sakit karena merasa ketakutan. Utamanya jika hujan turun membuat memori kelam mereka akan bencana alam tiba-tiba terputar. Pada saat awal kejadian, keluhan pasti ya banyak yang dialamin, yaitu pasien-pasien ya terdampak awal mula, yaitu pasti pasiennya ya kena patah tulang karena memang kan ombak-ambing ya. Terus yang kedua, seiringnya dengan berlarut-larutnya kejadian, yang kedua kenanya adalah ISPA, infeksi saluran pencernaan atas, batuk, terus pasiennya pilek seperti itu karena kondisi cuaca dan faktor alam itu sendiri. Yang ketiga, yang terakhir sekali ini karena efeknya udah hampir 2 minggu, hampir mau jalan 3 minggu ya, mau jalan 20 hari, yang tertinggi sakit kulit. Tadi saya dapat kasusnya adalah sakit anak-anak yang gatal-gatal. Kakinya tuh gatal setelah efek dari bencana ini sendiri. Meski melihat pemandangan buruk setiap hari, Dokter Isma tetap semangat menolong para korban bencana di posko pengungsian. Salah satu penyemangatnya adalah harapan warga untuk bangkit dari keterpurukan. Semangat para korban untuk bangkit, apalagi anak-anak, seakan menjadi vitamin bagi Dokter Isma menjadi tugas medis di lokasi bencana. Akhirnya berharap bantuan dari pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat terdampak bencana tidak dilupakan. Terus misalkan pempes itu juga kita olah sendiri juga untuk kita kasih sama mereka ya, seperti yang Bapak Ibu lihat lah di samping saya ini, Bu, pempes. Terus ada yang punya anak balita mintanya minyak telon, minyak kayu putih. Nah, itu ada yang orang tua mintanya geliga. Kita layani juga. Jadi memang apa yang mereka butuhkan kita layani dengan ya simpati lah, sabar gitu. Karena memang ya akibat bencana ini ya ada yang keluarganya masih hilang sampai saat ini belum ketemu. Itu yang rasa empati kita ya mungkin nggak habis lah untuk membantu sesamanya ya. Kadang juga anak-anak ini juga ya udah seperti, karena udah lama ya kita di sini, udah kayak anak-anak kita sendiri ya. Jadi ya udah mereka datang, nanti Bu ada cemilan ada. Dari Tapanuli Selatan, Indira Pramesti, Rizky Adi Pradana, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.